and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kengerian sang psikopat bertopeng pucat. Film ini berjudul Halloween Age 20, 20 Years Later, yang dirilis pada tahun 1998. Cerita ini berlangsung 2 dekade atau 20 tahun setelah kejadian tragis yang dialami oleh Laurie Strode. Dan di film ini kita bakal ngelihat bagaimana hidup Laurie yang sekarang. Mulai dari trauma masa lalu, perubahan identitas, sampai usahanya untuk terus melindungi anaknya. Penasaran? Oke lah. Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Diceritakan di sebuah kota kecil ada seorang perawat bernama Marian Chambers yang dulu bekerja dengan Dr. Loomis. Saat dia baru pulang dan sampai di depan rumahnya, Marian merasa ada yang gak beres, seperti rumahnya habis dimasuki oleh orang lain. Karena panik, Marian langsung minta bantuan 2 remaja tetangganya yang bernama Jimmy dan juga temannya. Mereka pun segera melapor ke polisi. Tapi sambil menunggu, Jimmy nekat masuk ke rumah Marian untuk mengecek. Pas di dalam, dia lihat ruang kerja Marian yang sudah berantakan, kayak habis digeledah oleh maling. Karena merasa aman-aman aja dan gak menemukan siapapun, Jimmy malah sempat-sempatnya nyolong beberapa botol bir dari kulkas. Setelah itu dia keluar dan bilang kalau rumahnya aman. Marian pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Saat memeriksa ruang kerja, Marian sadar sesuatu yang penting telah menghilang, yaitu berkas-berkas tentang Laurie Strode. Dia makin curiga ada yang gak beres. Marian lalu menuju ke sebuah ruangan yang pintunya terbuka, dan perasaannya makin gak enak. Dia pun buru-buru lari ke rumah Jimmy untuk meminta bantuan lagi. Tapi setibanya di sana, dia malah menemukan Jimmy yang sudah tewas. Saat berusaha keluar, tubuh teman Jimmy jatuh menimpanya. Dan ternyata dia juga sudah dibunuh. Dan di momen itu muncullah si Michael Myers yang langsung mengejar Marian. Marian Chambers sempat mencoba melawan Michael, tapi usahanya sia-sia. Michael akhirnya berhasil membunuhnya dengan menggorok leher Marian. Setelah itu dia kabur menggunakan mobil, dan para polisi yang datang terlambat sama sekali nggak sadar kalau Michael baru saja lewat dari situ. Keesokan paginya polisi mulai melakukan penyelidikan di TKP. Di sini terungkap bahwa Dr. Loomis sudah meninggal, dan ketika mereka memeriksa ruang kerjanya, terlihat banyak sekali clipping berita dan arsip lama yang selama ini Dr. Loomis kumpulkan tentang Michael dan Laurie. Sementara itu, film pindah ke kehidupan Laurie. Laurie terbangun dari mimpi buruk tentang si Michael, dan ternyata dia dibangunkan oleh seorang remaja laki-laki, alias anaknya sendiri, yang bernama John Tate. Di film dijelaskan kalau John sudah lama terpisah dari ayahnya, jadi sekarang dia tinggal berdua dengan Laurie. Paginya yang juga bertepatan dengan hari Halloween di California, John meminta izin pergi berkemah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Tapi Laurie yang masih trauma berat sama Michael nggak mengizinkannya pergi sendirian. Di sekolah, John curhat ke teman-temannya kalau ibunya ini terlalu mengekang. Info sedikit, di sini Laurie menjabat sebagai kepala sekolah di tempatnya John. John kemudian bertemu dengan pacarnya yang bernama Molly.
Molly bilang kalau dia juga nggak bisa ikut berkemah. Jadi rencana John untuk kabur semakin kecil. Sementara itu di tempat lain di California ada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan dan berhenti di sebuah rest area karena anaknya ini butuh ke toilet. Tanpa mereka sadari, mobil yang dipakai Michael juga ada di sana. Saat si ibu masuk ke toilet, dia meletakkan kunci mobilnya begitu aja di atas tas. Dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Michael. Dari luar bilik, Michael mengambil kunci mobilnya dan kabur membawa kendaraan keluarga tersebut. Kembali ke Laurie. Dia sedang mengumumkan acara camping sekolah ke Yosemite. Dan karena John, Molly, serta 2 teman mereka tidak ikut, mereka pun sepakat untuk mengganti malam itu dengan rencana makan malam romantis di area sekolah. Setelah pengumuman selesai, Laurie bertemu dengan pria yang dekat dengannya. Dia bernama Will, staf sekolah yang juga jadi semacam simpanannya. Mereka berdua sudah merencanakan makan siang bareng di luar. Di sisi lain ada petugas keamanan sekolah bernama Ronnie yang lagi sibuk teleponan mesra dengan pacarnya. Saat itu John datang untuk mendekati Ronnie. Dia berniat kabur dari sekolah dengan alasan ingin membeli kado ulang tahun untuk si Molly. Ronnie yang kasihan dengan John akhirnya mau membantu dia keluar dari sekolah. Sementara itu Laurie sedang makan siang dengan Will. Di momen itu Laurie mulai curhat soal ketakutannya kehilangan sosok John. Karena trauma masa lalunya dengan Michael masih terus menghantuinya. Singkat cerita, setelah makan siang, Laurie tiba-tiba melihat John di luar area sekolah. Dia langsung marah dan meluapkan semua kecemasannya. Tapi John malah balik membantah dan mencoba meyakinkan ibunya kalau si Michael sudah mati dan tidak akan pernah kembali. Saat mereka pulang menuju sekolah, ternyata Michael sudah mengintai. Mobilnya terlihat mengikuti Laurie dari belakang tanpa disadari oleh siapapun. Di tempat lain, Molly mendapatkan hadiah dari John, lengkap dengan peta menuju tempat spesial yang sudah dia siapkan untuk malam itu. Tapi saat jam pelajaran berlangsung, Molly sempat tidak fokus karena dia melihat sosok Michael berdiri di luar, mengawasi dari balik jendela. Namun ketika Laurie memanggilnya dan Molly kembali menoleh, si Michael sudah menghilang. Setelah pelajaran selesai, bel pulang pun berbunyi. Laurie memberikan John tiket bus ke Yosemite. Tanda bahwa kali ini dia mengizinkan John ikut camping bersama yang lain. Tapi karena John sudah punya rencana rahasia dengan pacar dan teman-temannya, dia pun memutuskan tetap tinggal diam-diam. Dan yang lebih parah, Laurie tidak sadar sama sekali kalau John tidak naik bis tersebut. Dia mengira semuanya sudah aman. Begitu bis sekolah berangkat dan area mulai sepi, Michael langsung mengarah ke sekolah tempat John dan Laurie berada. Di pos keamanan, Ronnie yang lagi asik teleponan tiba-tiba melihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Tapi waktu dia cek, mobilnya kosong. Dan Michael sudah berjalan santai melewati pos keamanan tanpa disadari oleh Ronnie. Dia pun keluar untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Laurie sedang bersiap meninggalkan ruang kerjanya. Di lorong, dia sempat melihat sosok Michael berdiri jauh di ujung. Tapi karena masih dihantui trauma, Laurie mengira itu cuma halusinasi. Saat Will muncul dan mengagetkannya, sosok Michael tiba-tiba sudah menghilang. Will lalu mengajak Laurie untuk menghabiskan waktu berduaan di rumahnya. Tapi sebelumnya dia mau memastikan dulu kondisi para siswa yang tidak ikut berkemah. Setelah itu, Will mengecek asrama dan bertemu Molly serta Sarah. Dia memastikan mereka baik-baik saja, lalu pergi lagi untuk memeriksa ke ruangan lain. Begitu Will pergi, John dan teman-temannya langsung kabur keluar kamar dan mulai mempersiapkan kencan makan malam sesuai rencana rahasia mereka. Saat itu, Charlie pergi mencari pembuka botol di dapur, tanpa sadar bahwa Michael sudah mengintai mereka dari luar gedung. Kembali ke Laurie, yang saat itu sudah berada di rumahnya. Tak lama kemudian Will datang. Dan mereka mulai bermesraan sambil ngobrol tentang masa lalu Laurie. Di momen itu Laurie akhirnya bercerita bahwa dia punya kakak perempuan yang dibunuh oleh kakak laki-lakinya sendiri.
saat usianya baru 17 tahun. Mendengar kembali angka 17 tahun, Laurie langsung kepikiran sama John, yang kebetulan sekarang juga berusia 17. Dari situ dia mulai curiga kalau John sebenarnya tidak ikut rombongan ke Yosemite. Belum sempat menenangkan diri, telepon di rumah tiba-tiba mati. Terasa jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Laurie langsung mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Tapi waktu dia hendak keluar, Ronnie tiba-tiba muncul dan membuatnya kaget. Ronnie lalu bilang kalau ada mobil misterius yang terparkir di luar. Hal itu pun membuat Laurie makin cemas karena dia yakin ada sesuatu yang buruk sedang mendekat. Laurie pun langsung bergegas mencari John. Sementara itu, Charlie yang sedang sibuk mencari pembuka botol di lantai atas tiba-tiba didatangi oleh Michael. Di sisi lain, Sarah mulai mencari si Charlie karena dari tadi dia tidak balik-balik. Saat membuka lift makanan, dia langsung terkejut melihat tubuh Charlie yang ternyata sudah dibunuh oleh si Michael. Beberapa detik kemudian Michael muncul dan Sarah pun panik lari masuk ke dalam lift makanan. Dia berhasil naik ke lantai atas, tapi naasnya kakinya terjepit karena Michael memotong tali lift tersebut. Setelah itu Michael naik ke atas untuk mengejar Sarah dan langsung membunuhnya. Jeritan Sarah terdengar sampai ke John dan Molly. Mereka berdua mendekat dan menemukan darah berceceran di lantai. Dan ketika membuka salah satu pintu, belum sempat memproses semuanya, Michael pun muncul di depan mereka. John dan Molly langsung kabur menuju area asrama. Michael sempat melukai kaki John, tapi beruntung Molly cepat menolong dan memapahnya untuk pergi. Dan tepat saat itu Laurie pun datang. Laurie segera menolong mereka dan membawa keduanya masuk, lalu menyembunyikan John dan Molly di sebuah ruangan yang aman. Sementara itu Laurie dan Will bersiap melawan Michael. Dalam situasi tegang tersebut, Will sempat menembak seseorang yang dia kira itu adalah Michael. Tapi ternyata yang dia tembak adalah si Ronnie, petugas keamanan sekolah. Michael muncul dari belakang dan langsung mencocol Will hingga tewas. Melihat itu, Laurie pun segera membawa John dan Molly kabur keluar dari bangunan. Saat mereka sampai di dekat pintu gerbang, Laurie menyuruh John dan Molly pergi terlebih dahulu. Dan Laurie sudah memutuskan bahwa dia ingin menyelesaikan semuanya sendirian melawan si Michael. Setelah memastikan anaknya pergi dengan selamat, Laurie mengambil sebuah kapak dan mulai berkeliling mencari si Michael. Pertarungan sengit pun terjadi antara kakak dan adik ini. Laurie akhirnya tidak lagi menjadi korban, tapi benar-benar melawan balik. Saat Michael lewat, dia langsung menyergap dan mencocolnya berkali-kali hingga si Michael jatuh dari lantai atas. Setelah Michael tumbang, Laurie mendekat untuk mencocolnya sekali lagi untuk memastikan si Michael ini benar-benar mati. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Ronnie yang ternyata masih hidup datang dan menghentikannya. Polisi akhirnya datang ke lokasi. Saat petugas hendak memasukkan tubuh Michael ke dalam mobil ambulans, Laurie tiba-tiba mengambil kapaknya dan langsung mengambil alih ambulans tersebut. Dia sudah bertekad mengakhiri semuanya malam itu juga. Dia yakin Michael tidak akan tumbang semudah itu, dan dia pasti akan kembali bangkit. Dan benar saja,
Di perjalanan, Laurie melihat Michael kembali bangkit di dalam ambulans. Tanpa pikir panjang, Laurie ngerem mendadak sehingga Michael terpental keluar dari mobil. Tapi seperti biasa, Michael masih bisa bangkit lagi. Laurie lalu menancap gas dan menabraknya, mendorong Michael sampai mereka berdua jatuh dari tebing. Ambulansnya terbalik dan Michael terjepit di antara reruntuhan. Laurie pun turun sambil membawa kapak, mendekati tubuh Michael untuk memastikan semuanya benar-benar selesai. Michael bahkan sempat mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh atau menggapai Laurie. Tapi Laurie yang sudah benar-benar siap mengakhiri mimpi buruk itu tidak akan ragu lagi. Dia pun langsung mengayunkan kapaknya lalu menebas kepala Michael. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkopetkan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, akhirnya Laurie Strode berani berdiri sendiri dan mengakhiri mimpi buruknya. Atau ya, setidaknya dia pikir semua ini sudah berakhir. Pertarungan panjang 20 tahun itu ditutup dengan tebasan terakhir yang benar-benar bikin penonton puas. Karena untuk pertama kalinya Laurie bukan lagi menjadi korban. Sekarang dia yang menentukan akhir dari teror si Michael. Film ini juga jadi salah satu seri Halloween yang paling memorable, karena nunjukin bagaimana trauma bisa menghantui seseorang selama puluhan tahun. Dan juga gimana mereka akhirnya bangkit dan berani melawan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.